Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Langsung saja saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Hamid Ashari, akhiran NIM 253. Selanjutnya ada Muhammad Zainul Alim, akhiran NIM 261. Selanjutnya ada Delawan Setia Anggraini, akhiran NIM 276. Selanjutnya ada saya sendiri, Siti Aprilia Laltu Saada, akhiran NIM 285. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang filsafat aliran progresivisme, filsafat konstruktivisme, dan filsafat rekonstruksionisme. Dalam ketiga materi ini, kita akan membahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, prinsip pendidikan, pola dasarnya, dan perkembangan aliran tersebut. Materi yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu aliran yang dapat diartikan yang mengharapkan perubahan secara cepat. Dalam aliran ini memprioritaskan bahwa pendidikan bukan hanya kumpulan pengetahuan kepada peserta didik, melainkan juga kepada pendidikan itu sendiri. Ciri-ciri utama aliran progresivisme. Yang pertama yaitu pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Yang kedua yaitu percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan, yaitu dapat dipandang dari kebudayaan seperti ilmu hayati, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Yang keempat, progresivisme adalah satu filsafat transisi antara dua komunikasi kebudayaan. Yakni yang pertama yaitu perubahan yang cepat dari pola-pola kebudayaan barat yang diawali dan dicapai hingga masa kini. Yang kedua yaitu perubahan yang cepat dengan pola-pola kebudayaan yang baru yang sedang ada saat ini. Yang kelima yaitu progresivisme sebagai ajaran filsafat yang merupakan watak yang dapat digolongkan ke satu, negatif and diagnosis, yakni bersikap anti terhadap otorinasionalisme dan absolutisme. Dan yang kedua yaitu positif and radikalisme, yakni suatu pemanfaatan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi alamiah. Prinsip-prinsip pendidikan aliran progresivisme. Prinsip-prinsip kurikulum ini yang diharapkan pada aliran progresivisme adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Maksudnya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang intelijen, yaitu kehidupan yang mencakupi interpretasi dan konstruksi pengalaman. Yang kedua yaitu kurikulum harus berhubungan secara langsung dengan minat anak yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Yang ketiga yaitu belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presiden pemberian subjek materi. Jadi belajar harus dapat memecahkan sebuah masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Yang keempat yaitu peran guru tidak langsung melainkan memberikan petunjuk kepada peserta didiknya. Yang kelima, sekolah harus memberikan semangat untuk bekerja sama, bukan untuk mengembangkan persaingan yang tidak fair. Yang keenam yaitu kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan demokrasi, pertumbuhan peserta didik, dan saling berhubungan untuk mengajarkan sekolah menjadi sekolah yang lebih demokrasi. Pola dasar aliran progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Perkembangan aliran progresivisme. Awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi puasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter,
dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Menurut Gutek, aliran ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik Amerika. Aliran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah gerakan besar yang memiliki posisi filosofis dalam strategi dan pendekatan pembelajaran. Karena itu, konstruktivisme sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Ciri-ciri utama aliran konstruktivisme. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran. Dan yang kelima, memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis. Prinsip pendidikan aliran konstruktivisme. Pengetahuan dikonstruksikan, dibangun, bukan dipersepsi secara langsung oleh indera, baik penciuman, peradab, perabaan, pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Namun, konstruktivisme berakar pada asumsi atau anggapan pengetahuan, tidak peduli bagaimana pengetahuan itu didefinisikan. Terbentuk di dalam otak manusia, subjek yang berpikir tidak memiliki alternatif selain mengkonstruksi pikirannya sendiri berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Dalam artian, konstruktivisme di sini memberikan seseorang kebebasan dalam mengatur pola pikirnya sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Pola atau model dasar aliran konstruktivisme. Setiap siswa mengerti kekhasan, keunggulan, dan kelemahannya dalam mengartikan sesuatu. Mereka perlu menemukan cara belajar yang tepat bagi mereka sendiri. Setiap siswa mempunyai cara yang cocok untuk mengkonstruksikan pengetahuannya yang kadang sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Dalam kerangka ini, sangat penting bahwa siswa dimungkinkan untuk mencoba bermacam-macam cara belajar yang cocok, dan juga penting bagi guru menciptakan bermacam-macam situasi dan metode yang membantu siswa. Perkembangan aliran konstruktivisme. Dulunya orang beranggapan bahwa pembelajaran kelas ialah di mana siswa peserta didik duduk manis, rajin membantu orang tua, taat dan patuh terhadap orang tua atau guru, makan tidak boleh sambil berbicara, belajar tidak boleh sambil bermain, penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman kurikulum, penyeragaman strategi pembelajaran, penyeragaman bahan ajar, dan penyeragaman studi evaluasi. Aliran rekonstruksionisme, kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Dalam artian, rekonstruksionisme ini terjadi diakibatkan suatu peradaban yang minim akan perkembangan zaman. Jadi di situ ada proses pengolahan, diolah kembali, direkonstruksi kembali, diperbaiki untuk memperbaiki zaman tersebut dengan tidak meninggalkan pengalaman-pengalaman dari sebelumnya ataupun ditambah dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran dari rekonstruksionisme. Nah, yang pertama yaitu promosi pemakaian problem solving, tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. Ciri yang kedua yaitu mengkritik pola life adjustment atau perbaikan tambal sulam. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Ciri yang keempat yaitu pesimis terhadap pendekatan akademis, tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Ciri yang kelima yaitu pendidikan berdasar fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Nah, ciri yang terakhir yaitu learning by doing atau belajar sambil bertindak.
prinsip-prinsip belajar dengan aliran rekonstruksionisme. Nah, yang pertama yaitu agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Tujuan itu harus timbul atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Seseorang harus bersedia mengalami bermacam-macam kesukaran dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Nah, yang kedua yaitu belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Belajar sebagai keseluruhan aktivitas, tidak dengan otaknya atau secara intelektual saja, tetapi juga secara sosial, emosional, etis, dan estetika. Nah, yang ketiga yaitu dalam hal belajar, seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Untuk belajar diperlukan insting, apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Belajar bukan menghafal fakta lepas secara verbalitas. Yang keempat yaitu di samping mengejar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. Nah, misalnya itu belajar bermain badminton, juga ingin menjadi juara ketika perlombaan. Nah, itu belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Yang terakhir yaitu ulangan dan latihan perlu, akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Pola dasar dari aliran rekonstruksionisme. Nah, pola dasarnya yaitu dalam proses dan lembaga pendidikan dalam aliran filsafat ini merasa perlu merubah tata susunan lama atau kebudayaan lama dan membangun tata susunan yang baru untuk pendidikan dan lembaga pendidikan. Dan untuk hal itu perlulah dibangun hubungan kerjasama antara umat manusia demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Aliran filsafat ini juga meyakini usaha penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh umat manusia, sehingga dengan pembinaan yang tepat dalam dunia pendidikan dan pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual, membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar. Nah, sehingga terbentuklah dunia baru merupakan hal yang diyakinkan akan menyelamatkan dunia. Perkembangan aliran rekonstruksionisme. Nah, kemunculan filsafat rekonstruksionisme ini berangkat dari kondisi masyarakat Amerika pada khususnya dan masyarakat industri pada umumnya yang semakin meninggalkan sebuah tatanan dunia yang diidam-idamkan. Perkembangan ilmu teknologi dan industrialisasi pada satu sisi memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi di sisi lain ia telah menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, pada aliran ini, jadi rekonstruksionisme ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Rekonstruksionisme menaruh perhatian terhadap pendidikan.